Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pembelajaran tentang sopan santun, tapi yang akan dibahas berkaitan dengan akhlak, akidah akhlak ya, dengan akhlak. Bapak mau ngecek dulu kepada kalian. Hadir semua? Hadir. Sehat pada sehat? Sehat. Alhamdulillah. Coba KM pimpin untuk berdoa. Silakan. Duduk rapi. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku kepahaman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak mau ngabsen dulu ya. Ada semuanya ada? Ada. Alhamdulillah. Sekarang baca Asmaul Husna dulu, bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, kita udah baca doa dan baca Asmaul Husna. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan sekarang coba berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Siap ya? Bareng ya. 1 2 3. Indonesia, Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sekarang Bapak mau menerangkan tujuan pembelajaran Bapak ya. Yang pertama menjelaskan pengertian, sikap, patuh dan sopan. Yang kedua mengidentifikasi contoh sikap patuh dan sopan terhadap guru. Yang ketiga, dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap patuh dan sopan terhadap guru. Yang kelima, dapat menyebutkan hikmah dari perilaku yang baik. Yang keenam, membuat slogan atau poster ya tentang akhlak. Ya, yang pertama, menjelaskan sikap patuh dan sopan. Apa itu sopan? Sopan itu adalah perilaku yang menghargai dan menghormati orang lain. Itu namanya sopan. Yang pertama tuh. Terus apa contoh sopan? Banyak ya. Contohnya kita sopan terhadap kedua orang tua. Contohnya apabila orang tua kita lagi berbicara atau ngasih wejangan pada kita, kita tidak boleh memotong perkataan orang tua. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menyuruh apapun yang disukai oleh kita, ya. Itu tidak boleh menyuruh kepada orang tua, itu tidak baik. Yang ketiga, apabila orang tua kita lagi kerja, kita bantuin. Nah, itu salah satu sikap sopan santun ya terhadap kedua orang tua. Sekarang yang
kedua, contoh sikap sopan santun terhadap guru. Ya, yang pertama, apabila guru sedang menerangkan pelajaran di depan kelas, kita mendengarkan. Nah, yang pertama tuh, kita harus mendengarkan. Ulah hareureuy. Ieu mah lompatan berarti tadi. Itu tidak boleh. Yang kedua, apabila kita bertemu dengan guru di jalan, kita menyapa, "Ibu, assalamualaikum." Gak usah disebut namanya. "Ibu, Bapak, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Damang, Pak." Nah, itu termasuk sopan. Yang ketiga, tentang sopan santun terhadap masyarakat sosial. Ya, contoh, tidak menyakiti orang lain, tidak menghina orang lain. Apabila kita sedang berjalan, ada segerombolan orang lagi duduk di pinggir jalan, kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, itu ciri sopan terhadap sesama, terhadap sosial. Lanjut lagi, apa dampak positif sopan santun itu? Yang pertama, akan menumbuhkan persaudaraan, bakal badulur. Ya, yang pertama. Yang kedua, bakal dihargai orang lain. Ya, itu positifnya ya. Bakal dihargai orang lain, dihormati sama orang lain, dapat dipercaya. Itu positifnya. Sekarang apa negatifnya? Sebaliknya, tidak punya teman, tidak dihargai, tidak dipercaya. Ya, itu sebaliknya. Sopan harus diterapkan. Sopan itu harus diterapkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Contoh, di sini ada video yang mesti Bapak tayangkan, ya. Boleh disimak oleh kalian video tersebut. Ini dulu ya. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 merangkai, ya. Merangkai surat Quran surat Al-Maun. Yang kedua, kelompok 2 merangkai arti. Ya, tinggal tempel seperti ya. Silakan. Kalau udah beres, kita akan membahas tentang slogan ya. Nah, kelompok 1 udah beres ya. Bapak mau membahas ini slogan kelompok 1. Nih, slogan kelompok 1 ya, udah beres nih. Yang pertama, mana slogannya? Tutur kata santun, hidup jadi tentram. Jadi tutur kata itu bahasa kalau baik bahasanya pasti tentram, ya, pasti banyak yang menyukai. Apalagi akhlak mulia cerminan bangsa. Betul. Jadi akhlak mulia itu cerminan bangsa. Satu lagi, sopan santun kunci kesuksesan. Jadi sopan santun itu adalah kuncinya kesuksesan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, terima kasih. Sekarang kelompok 2, coba lihat mana kelompok 2. Ya, terima kasih. Ini udah dipasang. Nih. Satu lagi mana? Nih, kelompok 2, ya hebat. Coba Bapak mau mengoreksi tentang slogan untuk kelompok 2. Yang pertama, hormat dan sopan, jalan menuju keharmonisan.
Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Bikin slogannya tepat sekali. Yang kedua, akhlak terpuji identitas diri. Jadi akhlak itu harus ditonjolkan dari sekarang, ya. Jadi ketahuan yang akhlaknya jelek, yang akhlaknya tidak jelek itu ketahuan. Yang ketiga, sopan santun memperindah pergaulan. Jadi kalau sopan santun itu banyak teman, ya. Kalau sopan santunnya dipakai pasti banyak teman. Paham ya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang kelompok 3. Coba mana yang tempel? Hebat. Kelompok 2, kelompok 3. Hebat. Hebat deh. Yang pertama, akhlak baik fondasi kehidupan. Betul apa betul? Betul. Akhlak baik adalah fondasi kehidupan. Yang kedua, budi pekerti luhur, kunci kedamaian. Betul apa betul? Betul. Jadi budi pekerti itu adalah kunci kedamaian. Ya. Kalau kita akhlaknya hebat, akhlaknya terpuji, pasti hidupnya bakal tentram. Yang ketiga, sikap santun membawa keberkahan. Nah, itu sikap santun adalah membawa keberkahan. Banyak berkahnya untuk sopan santun ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Ya. Coba sekarang tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya tentang slogan tentang akhlak. Banyak tadi yang udah ditulis oleh kalian tentang tentang slogan tentang sopan santun. Tutur kata santun hidup tentram. Ya. Yang kedua, akhlak mulia cerminan bangsa. Yang ketiga, sopan santun kunci kesuksesan. Betul. Hormat dan sopan jalan menuju keharmonisan. Boleh. Terus akhlak terpuji identitas diri. Bagus. Apalagi sopan santun memperindah pergaulan. Benar. Akhlak baik fondasi kehidupan, budi pekerti luhur kunci kedamaian, sikap santun membawa keberkahan. Alhamdulillah. Kita simpulkan sekarang tentang sopan santun dan akhlak. Ya. Tadi Bapak udah ceritakan akhlak dibagi 2. Yang pertama akhlakul karimah, yang kedua akhlakul majmumah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah perilaku terpuji yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan seperti jujur, sabar, rendah hati. Yang kedua, akhlakul majmumah adalah perilaku yang tercela yang mencerminkan sifat-sifat buruk seperti iri hati, sombong, dengki, suka mencaci orang lain, suka menghina orang lain. Nah, itu namanya akhlakul majmumah. Kesimpulannya, jaga akhlak, kesopanan harus diterapkan dari semenjak dini. Sebab selamatnya orang bagaimana akhlaknya. Pelajaran kemarin udah Bapak ceritakan tentang akhlak. Abdul mukminina ahsanuhu khuluqa. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ingat, akhlak itu harus dinomorsatukan. Ya, akhlak itu harus dinomorsatukan. Sopan santun harus diutamakan. Sebab kalau kita menerapkan tentang sopan santun dari mulai sekarang, nanti udah dewasa kalian sudah terbiasa tentang sopan santun. Berbicara yang baik, terus akhlak yang baik,
berpakaian dengan sopan. Ya, di depan guru kita harus manut. Perhatikan, guru lagi menerangkan, perhatikan. Orang tua sedang berbicara, perhatikan. Kepada orang lain kita harus menghargai, menghormati, terapkan. Ya, sebab sopan santun adalah modal utama untuk kita menguji kesuksesan. Ya. Jadi mana tadi? Ini yang kalian harus diisi. Ya. Kalian isi satu orang satu. Ntar dikumpulkan. Ya. Diisi. Silakan diisi sebelum kita menutup. Ya, dikasih waktu oleh Bapak 5 menit ya. Silakan diisi sebelum penutup. Yang pertama, apa pengertian sikap patuh dan sopan siswa terhadap guru? Tadi udah Bapak terangkan. Yang kedua, sebutkan contoh-contoh perilaku patuh dan sopan siswa terhadap guru di sekolah. Tadi udah Bapak sampaikan. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh perilaku yang tidak baik bagi siswa di lingkungan sekolah. Ada ya. Terus, mengapa sikap patuh dan sopan penting dalam proses pembelajaran? Iya, Bapak udah. Apa saja? Yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi sikap patuh dan sopan siswa terhadap guru? Banyak ya. Pergaulan, tentang terus apalagi adanya HP, banyak ya. Dua menit lagi. Baik anak-anak, sebelum tutup mau ngasih informasi kepada kalian tentang topik pembelajaran tentang sopan santun. Untuk yang akan datang kita bahas lagi. Siap ya? Siap ya. Terus kita membahasnya yang akan datang. Silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali. Ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan pertanyaan berikutnya. Ya. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak minta maaf kepada kalian semua. Barangkali kata-kata Bapak ada yang menyakitkan. Bapak minta maaf. Sebelum diakhiri, silakan KM untuk baca doa. Duduk rapi, siap baca doa.